selanjutnya ya, kita akan bahas tentang proyeksi antara dua vektor. Ya, seperti halnya sudut tadi, dua vektor itu bisa terbentuk sudut dan bisa terbentuk juga proyeksi. Baik, proyeksi itu apa sih? Proyeksi itu adalah bayangan dari sebuah vektor atau garis dengan garis yang lainnya sehingga bayangan tersebut bentuk sudut siku-siku. Ya, dalam hal ini proyeksi B pada A itu terjadi di yang Bapak kasih warna biru ya. Oke, ini ada proyeksinya atau biasanya lambangnya kalau dalam pembelajaran itu adalah C. Proyeksi itu ada dua. Yang pertama, yang perlu ada dua istilah ya. Yang pertama adalah proyeksi vektor. Ada proyeksi vektor atau sering disebut juga dengan vektor proyeksi. Ya, sama aja. Misalkan yang rumus dasarnya berarti vektor C ya. Proyeksi vektor A pada B, misalkan seperti itu. Berarti vektor C-nya adalah, ingat, pada B. Berarti boleh Bapak tulis A dot B dibagi panjang B kuadrat dikali B. Ya, yang perlu diingat-ingat adalah pada B-nya. Ya. Pada B, ingat posisinya selalu di bawah juga kan. Yang kedua adalah panjang proyeksi. Ya, panjang proyeksi atau sering disebut juga dengan proyeksi skalar. Atau bisa dilambangkan panjang proyeksi. Nah, seperti tanda mutlak ya, atau bacanya adalah modulo. Misalkan modulo A pada B. A pada B. Nah, vektor A dan vektor B. Oke. Berarti bisa dirumuskan A dot vektor B dibagi panjang B. Ya, ingat padanya, pada B. Berarti dia juga di bawah posisinya. Ya, jadi ingat ada dua, panjang proyeksi sama proyeksi vektor. Panjang proyeksi sering disebut juga dengan proyeksi skalar, dan proyeksi vektor atau sama aja dengan vektor proyeksi. Baik, seperti itu ya, ada dua jenis itu, jadi jangan sampai terbalik. Yang perlu diingat adalah kata-kata pada. Kalau A pada B, berarti yang jadi penyebut atau pembagi adalah pada B-nya tersebut. Kalau pada A, berarti yang jadi penyebut adalah atau pembagi adalah A yang tersebut. Baik, seperti itu ya. Oke, next kita lanjut ke contoh soalnya. Oke, baik, kita ke contoh pertama ya. Diketahui vektor P adalah 1 min J tambah 2K dan Q adalah 2I dikurangi 2J ditambah NK. Jika panjang proyeksi vektor P pada Q adalah 2, maka N adalah. Oke, biasanya soal itu ditanya panjangnya kan. Nah, di sini soalnya adalah sudah dikasih dulu panjang proyeksinya. Oke, yang pertama penting di sini pada siapa dulu nih? Pada Q. Oke, ini poin pertama. Kemudian panjang proyeksi atau proyeksi? Panjang proyeksi. Oke, berarti rumusnya apa tadi? Panjang proyeksi atau modulo C sama dengan, karena vektornya P dan Q, maka P dot Q dibagi dengan pada Q, berarti panjang Q. Panjang proyeksinya berapa? 2. Vektor P-nya adalah, ingat, cara merubah dalam bentuk vektor. Berarti P-nya di sini, koefisiennya I, 1. Koefisien J, negatif 1. Koefisiennya K, 2. Sedangkan Q, koefisien I-nya 2. Koefisien J-nya negatif 2. Koefisien K-nya N. Oke, tinggal dimasukkan. Vektor P-nya sendiri berarti 1, negatif 1, 2 dot Q, Q-nya 2, negatif 2 dan N dibagi panjang Q. Berapakah panjang Q? 2 kuadrat ditambah negatif 2 kuadrat ditambah N kuadrat. Oke, lanjut. 2 sama dengan, nah, lagi-lagi perkalian dot 1 dikali 2 ya, 1 kali 2 ditambah negatif 1 kali negatif 2 ditambah 2N.
dibagi akar 4 ditambah 4 tambah n kuadrat. Apa nih? 2 sama dengan 2 min 1 kali min 2 plus 2 ditambah 2n dibagi akar 8 plus n kuadrat. Oke, boleh langsung dikali silang juga boleh. Jadinya 2 akar 8 plus n kuadrat sama dengan 4 ditambah 2n. Gitu ya. Oke. Oh, ada 2-nya nih. Boleh nih. Bapak bagi 2 semua. Jadinya akar 8 plus n kuadrat sama dengan 2 plus n. Oke, berapakah nilai n-nya nih? Nah, belum selesai nih. Masih lumayan panjang. Oke, supaya akarnya hilang, berarti boleh kita kuadratin semuanya. Ya, kalau dikuadratin, hasil akhirnya adalah akarnya hilang. Berarti 8 dibagi n kuadrat sama dengan 2 plus n kuadrat. Gitu ya. Ruas kiri akarnya hilang langsung. Plus n kuadrat sama dengan 2 plus n kuadrat. Oke, pakai cara cepat kemarin. 2 kuadrat berarti ditambah 2 kali 2 kali 2. Berarti 4n ditambah n kuadrat. N kuadratnya bisa dicoret. Hasil akhirnya 8, 4 ditambah 4n. Jadi 4 sama dengan 4n. Berarti diperoleh n sama dengan 1. Ya, berarti di sini perlu keterampilan pemfaktoran sama kuadrat dua ruas. Oke, seperti itu ya. Jadi penting di sini untuk mencari panjang proyeksi atau proyeksi vektornya. Lihat dulu, sudah dalam bentuk vektor atau belum? Atau masih dalam bentuk titik? Kalau masih dalam bentuk titik, maka kita cari dulu dalam bentuk vektor dengan mengurangkan 2 titik tersebut. Seperti itu ya. Baik, kita ke soal selanjutnya. Baik, kita ke contoh selanjutnya. Diketahui vektor U 022 dan vektor V negatif 2 02. Yang ditanya adalah proyeksi vektor ortogonal antara U pada V. Nah, kalian jangan bingung ya, kalau 022 itu berarti sudah dalam bentuk IJK. Artinya 0I ditambah 2J plus 2K. Kemudian vektor V-nya sendiri min 2I ditambah 0J ditambah 2K. Jadi sama aja kalau diubah dalam bentuk IJK. Oke, poin yang pertama ini tanya apa? Proyeksi vektor ya. Ingat bukan panjang. U pada V. Nah, berarti pada V-nya, berarti nanti yang jadi penyebut ya. Ingat U pada V. Proyeksi vektor dirumuskan apa tadi? C sama dengan U pada V. Berarti vektor U-nya dot V dibagi pada V. Berarti vektor V-nya itu sendiri panjangnya dikuadratin dikali vektor V-nya itu sendiri. Baik, langsung saja. Karena sudah dalam bentuk vektor, maka boleh saya tulis vektor C-nya sendiri berapa? U. U-nya adalah 022 kali vektor V-nya negatif 202 dibagi panjang V. Akar negatif 2 kuadrat ditambah 0 kuadrat ditambah 2 kuadrat dikali vektor V-nya itu sendiri. Baik, berapa jadi? C-nya itu sendiri 0 dikali negatif 2, negatif 2 ditambah 2 dikali 0, 0, 2 dikali 2, 4. Oke, maaf ya, 0 dikali 2 adalah 0, dibagi panjangnya berapa? Min 2 kuadrat ketemu 4, ditambah 0, ditambah 4, dikali vektor V-nya itu sendiri. Baik, jadi vektor C-nya berapa nih? 4, jangan lupa dikuadratin juga ya, jangan lupa dikuadratin juga. Berarti 4 dibagi akar 8 kuadrat. Berapakah? Akar 8 kuadrat dikali vektor V-nya sendiri. Berarti vektor C didapat 4 diper 8. Nah, baru boleh dimasukkan vektor V. Vektor V-nya adalah min 2I plus 2K.
Maka didapat 4 dibagi 8 bisa kita sederhanakan jadi 1/2 dikali negatif 2i ditambah 2k. Nah, boleh dikali nih, setengah dikali negatif 2. Negatif 1i ditambah k. Gitu ya. Jadi opsi yang benar adalah opsi A. Jadi penting di sini membaca soal ya, udah dalam bentuk titik atau sudah dalam bentuk vektor. Nah, karena ini bisa kita ubah dalam bentuk vektor juga nih. Apa? Jadi 2i ditambah 2k. Kalau yang sebelah sini vektor p-nya sendiri min 2i ditambah 2k. Ya. Jadi kalau masih dalam bentuk titik, maka diubah dulu dalam bentuk vektor. Oke, baik. Itu adalah cara untuk mencari proyeksi vektor ortogonal. Baik. Oke, mungkin cukup sekian dulu ya. Bapak sudah, kalau mau belajar, Bapak sudah cantumkan link soal untuk belajar latihan sudut dan proyeksi vektor. Ya, Bapak udah cantumkan link di deskripsi di bawah ini ya. Baik, cukup sekian dari Bapak. Ada kalanya Bapak minta maaf kalau ada kesalahannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.